Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi di semester ini tentunya dengan mata kuliah yang berbeda. Pada semester ini saya akan mengampu pada mata kuliah Kesehatan Reproduksi Perempuan, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan metode pembelajaran yang akan saya terapkan pada mata kuliah Kesehatan Reproduksi Perempuan, yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai metode DIA ini, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah Kesehatan Reproduksi Perempuan. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami kesehatan reproduksi dengan pokok bahasan konsep dasar kesehatan reproduksi, asuhan kebidanan pada remaja dan perimenopause, asuhan kebidanan pada pranikah, dan asuhan kebidanan pada prakonsepsi. Adapun tujuan pembelajaran pada perkuliahan ini, yang pertama adalah kalian bisa menjelaskan teori dan konsep dasar kesehatan reproduksi. Kemudian yang kedua, menjelaskan dan memberikan asuhan kebidanan kepada remaja. Yang ketiga, kalian juga dapat menjelaskan dan memberikan asuhan kebidanan pada perimenopause. Keempat, menjelaskan dan memberikan asuhan kebidanan pada pranikah. Dan yang kelima, menjelaskan dan memberikan asuhan kebidanan pada prakonsepsi. Dengan mengikuti mata kuliah Kesehatan Reproduksi Perempuan ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai materi terkait kesehatan reproduksi perempuan sekaligus menyelesaikan tugas-tugas terkait materi kesehatan reproduksi perempuan. Mahasiswa juga diharapkan mampu memahami dan menganalisis permasalahan dan isu sosial dalam kesehatan reproduksi perempuan. Untuk mencapai tujuan pembelajaran mata kuliah tersebut, mahasiswa diberikan topik-topik yang akan didiskusikan selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan synchronous learning. Adapun proses pembelajaran selama 1 semester ini antara lain secara daring, seperti dengan menggunakan Zoom meeting ataupun virtual class, dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, seminar, dan penugasan. Kalian juga dapat mengunggah materi saya yang sudah saya letakkan di staff set. Untuk tugas individu maupun kelompok, selain hasilnya nanti kita akan diskusikan di dalam Zoom meeting, kalian juga diharuskan untuk meng-email ke email staff saya di dwi.wiwi23@staff.gunadarma.ac.id. Selain nanti ada tugas-tugas praktikum lainnya tentunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode DIA yang sempat saya sebutkan sekilas di bagian awal. Yang pertama adalah delivery. Dalam pendekatan yang berpusat kepada mahasiswa, mahasiswa ini saya anggap sebagai agent utama di dalam proses pembelajaran, di mana hal ini tentunya sangat memiliki perbedaan yang signifikan dengan metode pembelajaran tradisional. Model-model strategi berbasis student-centered learning yang saya terapkan pada kelas kesehatan reproduksi perempuan, diantaranya adalah project-based learning, problem-based learning, dan interactive learning. Strategi-strategi tersebut saya yakini dapat meningkatkan pemahaman untuk belajar dan menyimpan informasi bagi mahasiswa, di mana mahasiswa akan diberikan banyak kesempatan untuk menggunakan
strategi pembelajaran yang telah diajarkan melalui instruksi yang eksplisit. Lalu di interaction, pada bagian interaction, saya memberikan peluang kepada seluruh mahasiswa untuk dapat bertukar informasi terkait informasi yang diberikan pada topik yang diajarkan saat itu, dan dilakukan dengan cara memberikan stimulus, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sederhana terkait kesehatan reproduksi perempuan untuk dapat dijawab langsung oleh mahasiswa. Seluruh mahasiswa diberi kesempatan untuk berpartisipasi penuh secara aktif di dalam memperdebatkan suatu konsep atau kasus terkait topik yang dibahas. Hal ini memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa untuk terus melatih keterampilan berkomunikasi dan mengetahui sejauh mana mahasiswa mampu memahami dan menganalisis topik yang sedang dibahas. Assessment. Model assessment formatif selalu saya lakukan untuk memberikan atau mencari informasi mengenai kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung, memberikan umpan balik yang segera. Biasanya saya menilai pemahaman mahasiswa dengan memberikan tes berupa studi kasus terkait topik yang sedang dibahas, lalu mahasiswa diberikan kesempatan untuk menjawab hasil pemahaman mahasiswa terkait studi kasus tersebut. Hal ini akan menjadi refleksi bagi saya, sehingga di pertemuan selanjutnya saya dapat mengembangkan karakteristik topik yang akan dibahas. Lalu bagaimana untuk nilai? Ya, bagaimana saya mengambil nilai? Ketentuan penilaian ini kita tetapkan di awal perkuliahan, ya, sehingga mahasiswa mengetahui apa saja yang harus diperhatikan kaitannya dengan pencapaian hasil asesmen. Untuk evaluasi di sini saya menerapkan untuk penugasan individu dan kelompok dengan bobot 20%, ujian tengah semester atau UTS sebesar 40%, dan UAS sebesar 50%. Berikut akan kita lihat sesuai RPS yang ada, ya, pertemuan kita adalah sebanyak 16 kali pertemuan. Adapun topik yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan adalah pada pertemuan pertama kita akan membahas mengenai konsep dasar kesehatan reproduksi. Pertemuan kedua sampai dengan ke-6 kita akan membahas tentang asuhan kebidanan pada remaja, di mana pada pertemuan kedua kita akan membahas mengenai konsep kesehatan reproduksi remaja dan perubahan anatomi dan fisiologis pada pubertas. Pada pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai konsep perencanaan keluarga. Pertemuan keempat, yaitu pemeriksaan fisik pada remaja dan anamnesis riwayat menstruasi. Pertemuan kelima, kita akan melakukan promosi dan edukasi dalam bidang kesehatan reproduksi remaja. Di pertemuan ke-6, kita akan membahas mengenai kesehatan reproduksi remaja dan evidence-based terkait asuhan remaja. Pada pertemuan 7 sampai dengan 9, kita akan membahas mengenai asuhan kebidanan pada perimenopause, di mana pada pertemuan ke-7 kita akan membahas mengenai fisiologi menopause dan ketidaknyamanan umum pada masa perimenopause. Pada pertemuan ke-8, kita akan membahas mengenai masalah yang mungkin terjadi pada masa perimenopause. Pertemuan ke-9, kita akan membahas mengenai screening dan pencegahan CA cervix dan CA mamai pada perempuan di seluruh rentang usia. Untuk pertemuan ke-10 dan sampai dengan pertemuan ke-11, kita akan membahas mengenai asuhan kebidanan pada pranikah, di mana pada pertemuan ke-10 kita akan membahas mengenai KIE persiapan kehamilan
screening pranikah, dan pemeriksaan tambahan untuk fertilitas. Di pertemuan 11, kita akan melakukan pemeriksaan laboratorium dan evidence base terkait asuhan pranikah. Untuk pertemuan ke-12 sampai dengan ke-14, kita akan membahas mengenai asuhan kebidanan pada prakonsepsi, di mana pada pertemuan ke-12 kita akan membahas mengenai konsep fertilitas dan infertilitas, persiapan dan perencanaan kehamilan, psikologi perempuan dan keluarga, kajian psikologi tentang perkembangan perempuan dan keluarga, serta kajian psikologi tentang persiapan seorang ayah. Pada pertemuan ke-13, kita akan membahas mengenai konseling persiapan kehamilan dan jarak ideal kehamilan. Pada pertemuan ke-14, kita akan membahas mengenai screening prakonsepsi dan juga evidence base terkait asuhan prakonsepsi. Baik, kita mulai perkuliahan kita kali ini dengan topik konsep dasar kesehatan reproduksi. Sebelum kita memulai perkuliahan ini, mungkin ada yang tahu terlebih dahulu apa itu kesehatan reproduksi. Silahkan, siapa yang tahu? Saya izin menjawab. Kesehatan reproduksi itu suatu keadaan sejahtera fisik, mental, sosial, gitu Ibu. Baik. Jadi pada konsep dasar kesehatan reproduksi ini yang pertama adalah pengertian dari kesehatan reproduksi itu sendiri. Jadi, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam suatu yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan juga prosesnya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Husnul. Oke. Di sini ada tujuan dari kesehatan reproduksi, di mana tujuan umumnya adalah memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan, termasuk kehidupan seksual dan juga hak-hak reproduksi perempuan, sehingga dapat meningkatkan kemandirian perempuan dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya, yang pada akhirnya dapat membawa pada peningkatan kualitas hidupnya. Jadi ini adalah tujuan umum kenapa harus diberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan. Lalu untuk tujuan khususnya apa? Ya, tujuan khususnya di sini adalah meningkatkan kemandirian dari wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya, lalu meningkatkan hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlahnya, jarak kehamilannya, lalu meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial pria terhadap perilaku seksualnya, dan juga fertilitas tentunya kesehatan dan menjaga kesejahteraan untuk anak-anaknya. Wanita di sini meliputi wanita usia subur dan perempuan usia subur, ya. Di sini juga ada lansia. Remaja itu adalah masa di mana peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa, sehingga nanti ada batasan-batasan usia remaja yang akan kita bahas tentunya di pertemuan selanjutnya. Begitu juga, apa itu wanita usia subur? Apa wanita usia subur? Jadi wanita usia subur itu adalah wanita yang masih dalam usia reproduksi. Lansia itu kan lanjut usia. Iya Ibu, lansia itu yang lanjut usia dan sudah tidak dalam tahap usia subur. Jadi lansia itu seseorang yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Jadi yang tadi sudah disampaikan Adinda, betul, tentang komponen kesehatan reproduksi. Jadi untuk komponen kesehatan reproduksi ini ada
komponen kesejahteraan ibu dan anak, lalu ada komponen pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi termasuk penyakit menular seksual dan HIV/AIDS. Lalu ada komponen dari usia lanjut, ya. Selain itu juga komponen dalam kesehatan reproduksi ada komponen keluarga berencana dan komponen kesehatan reproduksi remaja. Lalu faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi yang pertama yaitu faktor demografis dan juga faktor ekonomi. Yang kedua, di sini ada faktor budaya dan lingkungan. Yang ketiga, ada faktor psikologis. Dan yang keempat, ada faktor biologis. Lalu yang masuk ke dalam hak-hak kesehatan reproduksi itu apa? Ya kan? Oke, kira-kira dari tadi yang sudah disampaikan sebelum kita masuk ke dalam hak-hak kesehatan reproduksi, mungkin ada yang bisa mengulang kembali apa yang menjadi tujuan umum dari kesehatan reproduksi? Tujuan umumnya yaitu untuk memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan, termasuk kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi perempuan, Ibu. Ya, betul. Jadi tadi ya sudah dijelaskan juga tujuan umumnya bahwa tujuan umum diberikan pelayanan ini agar mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif ya. Lalu kalau tujuan khususnya, siapa yang bisa jawab di sini untuk tujuan khususnya? Tentunya tujuan khusus kesehatan reproduksi itu untuk meningkatkan kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya, Ibu. Oke, ada yang mau menambahkan mungkin? Izin menambahkan, Ibu. Ya, silakan. Meningkatnya hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlah anak, dan jarak kehamilannya. Ya. Terus untuk meningkatkannya peran dan tanggung jawab sosial pria terhadap akibat dari perilaku seksual dan fertilitasnya kepada kesehatan dan kesejahteraan pasangan. Bagus sekali. Jadi tujuan khusus dari kesehatan reproduksi ini salah satunya itu bahwa kesehatan reproduksi itu adalah milik perempuan ya. Sehingga kita memiliki hak dan tanggung jawab sebagai perempuan untuk menentukan kapan hamil, jumlahnya, dan jarak kehamilannya. Oke, kita masuk ke hak-hak dari reproduksi. Kira-kira apa saja sih ya, gitu kan, yang ada di masuk ke dalam definisi hak kesehatan reproduksi. Oke, jadi untuk hak kesehatan reproduksi adalah kewenangan yang melekat pada untuk melakukan atau tidak melakukan. Jadi memperoleh atau tidak memperoleh sesuatu, kesadaran tentang hak sebagai manusia dan sebagai perempuan, ini merupakan kekuatan bagi perempuan untuk melakukan berbagai aktivitas bagi kepentingan diri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan reproduksi adalah di sini menghasilkan kembali atau kemampuan perempuan untuk menghasilkan keturunan secara berulang. Lalu hak reproduksi perorangan ini adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, ini untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak antar anak, serta menentukan waktu kelahiran anak dan yang akan melahirkan. Hak reproduksi ini didasarkan pada pengakuan akan hak-hak asasi manusia yang diakui di dunia internasional. Lalu tujuan hak kesehatan reproduksi itu apa gitu kan ya. Jadi untuk memastikan informasi yang menyeluruh dan faktual serta beragam tentang pelayanan terhadap pemeliharaan kesehatan reproduksi, ketersediaan, keterjangkauan dan dapat diterima serta cocok untuk semua. Jadi untuk memungkinkan dan mendukung keputusan secara sukarela tetapi bertanggung jawab dalam hal kehamilan dan menggunakan metode keluarga berencana
Yang tentunya metode ini mereka yang pilih gitu ya, dan sesuai dengan pilihan mereka ya. Di sini bisa dilihat hak kesehatan reproduksi pada ICPD Kairo tahun 1994, di mana yang pertama yaitu hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk yang menyangkut kesehatan reproduksi, hak untuk mendapatkan manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan reproduksi, yang ketiga hak atas kerahasiaan pribadi dalam menjalankan kehidupan dalam reproduksinya. Yang keempat, hak untuk membangun dan merencanakan keluarga. Kelima, hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam berpolitik yang bernuansa kesehatan reproduksi. Lalu yang keenam, hak atas kebebasan dari segala bentuk diskriminasi dalam kesehatan reproduksi. Lalu di sini ada hak-hak kesehatan reproduksi menurut Departemen Kesehatan RI pada tahun 2002, di sini tiap laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan informasi dengan mudah, lengkap, dan akurat mengenai penyakit menular termasuk HIV/AIDS. Yang kedua, pemerintah, lembaga donor, dan masyarakat harus mengambil langkah yang tepat untuk menjamin semua pasangan dan individu yang menginginkan pelayanan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksualnya ini terpenuhi. Yang ketiga, hukum dan kebijakan harus dibuat dan dijalankan untuk mencegah diskriminasi, pemaksaan, dan kekerasan yang berhubungan dengan seksualitas dan masalah reproduksi. Lalu, yang keempat, perempuan dan laki-laki harus bekerja sama untuk mengetahui haknya, mendorong agar pemerintah dapat melindungi hak-hak ini serta membangun dukungan atas hak tersebut melalui pendidikan dan advokasi. Dan yang kelima adalah konsep-konsep kesehatan reproduksi dan uraian hak-hak perempuan ini diambil dari hasil kerja International Women's Health Advocates Worldwide. Lalu di ruang lingkup kesehatan reproduksi ini ada apa saja sih yang masuk ke dalam ruang lingkupnya? Tentunya ruang lingkup dari kesehatan reproduksi ini meliputi konsepsi. Lalu ada bayi dan anak. Jadi bayi dan anak ini juga masih masuk ke dalam ruang lingkup kesehatan reproduksi. Remaja tentunya menjadi salah satu yang kita masukkan ke dalam ruang lingkup kesehatan reproduksi karena memang butuh sekali kita mendampingi remaja ya. Lalu ada usia subur tadi ya dan usia lanjut. Semuanya tadi ada di ruang lingkup kesehatan reproduksi. Lalu masalah kesehatan reproduksi. Masalah kesehatan reproduksi itu ada banyak hal ya Mbak sebetulnya. Di sini salah satunya ada masalah reproduksi, masalah gender dan seksualitas, ada masalah kekerasan dan perkosaan terhadap perempuan, lalu ada masalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, masalah sekitar teknologi reproduksi dengan bantuan inseminasi buatan dan juga bayi tabung, masalah pelacuran, demografi pekerja, seksual komersial atau pelacuran. Jadi masalah-masalah kesehatan reproduksi yang ada ini butuh kita bantu untuk mencari solusinya. Bagaimana ya jika masalah-masalah ini muncul di sekitar kita. Oke? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka saya akan membuat sebuah kasus ya, studi kasus terkait masalah kesehatan reproduksi yang tentunya sering kita dengar ada di sekitar kita. Di sini yang kita angkat yaitu mengenai masalah kekerasan dan perkosaan terhadap perempuan. Ya, saya lebih menggarisbawahi tentang perkosaan terhadap perempuan. Kira-kira jika ada kasus perkosaan ya, pemerkosaan terhadap perempuan di lingkungan Anda, apa yang akan Anda lakukan sebagai seorang bidan tentunya? Jika ada remaja misalnya datang bersama keluarganya
berkata bahwa anak saya diperkosa, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Silahkan, boleh sharing, boleh diangkat dari masalah ini, kira-kira bagaimana solusinya, apa yang harus kita lakukan. Pastinya kasus ini pernah ada juga ya di sekitar kalian ya. Oke, ada siapa di sini? Ayo. Ika Apri. Kira-kira gimana Ika Apri? Iya, Ibu. Menurut saya, memberikan konseling kepada korban pemerkosaan, lalu menjelaskan semuanya akan baik-baik saja. Diberi dukungan gitu, Bu. Diberi dukungan. Agar tidak terlalu stres yang bisa menyebabkan kondisi psikologis mentalnya memburuk seperti itu, Bu. Intinya memberi dukungan. Memberi Dan dukungan. konseling. Ya. Ada lagi, Dura? Iya, Bu, bagaimana, Bu? Ya. Coba tanggapan kamu terhadap kasus tadi bagaimana? Mungkin ini, Bu, menanyakan dan memberikan apa ya, Bu? Memberikan apa ya, semangat untuk tidak terlalu memikirkan masalahnya, terus kita sebagai bidan harus mendampingi bagaimana caranya supaya dia tetap bisa menjalankan hidupnya yang lebih baik, tidak stres yang berlebihan, seperti itu, Bu. Baik. Oke, tadi ya sudah ada 2 hal di mana semuanya adalah bagaimana kita memotivasi korban ya agar tidak melakukan tentunya hal-hal yang tidak dikehendaki seperti aborsi seperti itu ya. Dan belum tentu kan korban pemerkosaan ini hamil, benar nggak? Sehingga memang perlu kita melakukan pendekatan dan memberikan motivasi terhadap korban tersebut. Oke, sampai di sini kuliah kita. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.